Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pembahasan soal tryout 2 SIM PKB Kemdikbud jurusan PGSD tahun 2021 part 7. Adapun soal pertama adalah seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton, sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila percepatan gerak benda 10 meter per second, maka massa benda tersebut adalah berapa? A 8 kg, B 3 kg, C 10 kg, D 5 kg, dan E 4 kg. Jawaban yang tepat adalah A. Kenapa bertemu atau terjawab 8 kg? Maka caranya di bawah ini. Rumus dari gaya adalah massa kali percepatan atau F sama dengan M kali A. Gaya tersebut ada 80 Newton, maka diisikan 80 sama dengan massa kali A-nya atau percepatan gerak benda 10 meter. Kemudian M-nya keluar, 80 dibagi 10. M sama dengan 8 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2. Berikut merupakan saluran pencernaan dari organ dalam ke terluar secara berturut-turut. A. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. B. Mulut, usus halus, lambung, usus besar, kerongkongan, dan anus. C. Anus, usus besar, usus halus, lambung, kerongkongan, dan mulut. D. D. Anus, usus halus, usus besar, lambung, kerongkongan, mulut. E. Mulut, lambung, usus besar lagi, kerongkongan, terakhir anus. Nah, jawaban yang tepat sudah terlihat jelas yaitu A, yaitu terluar mulut, dilanjut ada kerongkongan, masuk sedikit ada lambung, kemudian usus halus diproses di usus besar, yang terakhir anus atau pembuangan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 3, Anderson dan Cradwell pada tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif. Tingkatan pada kawasan kognitif kecuali A. Mengerti dan mampu membangun arti dari pesan pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan, maupun grafis. B. Menilai dan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar tertentu yang telah ditetapkan. C. Menganalisis dan memecahkan bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya, serta menentukan bagaimana bagian-bagian saling berhubungan dan kepada seluruh struktur. D. Memakai dan menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. E. Penerimaan atau receiving yang meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima dan memperhatikannya. Bapak Ibu bisa lihat pembahasan sebelah kiri. Nah, di sini ada taksonomi Bloom, kemudian ada perbaikan taksonomi Bloom. Ini yang perbaikan merupakan pemikiran dari Anderson. Anderson itu merupakan salah satu murid dari Bloom, bukan taksonominya ya, namanya Bloom. Kemudian ini ada pengetahuan, direvisi menjadi mengingat, pemahaman, direvisi menjadi memahami, penerapan, direvisi menjadi menerapkan, analisis, direvisi menganalisis, kemudian sintesis, direvisi menjadi menilai, penilaian, direvisi menjadi menciptakan. Nah, di situ jawaban yang tepat bukan D ya Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu penerimaan yang meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima dan memperhatikannya. Kalau yang D itu memakai sama dengan menerapkan, aplikasi atau menerapkan, memakai. Kemudian menganalisis, itu juga ada. Lalu menilai, itu juga ada. Kemudian mengerti dan mampu, itu sama dengan mengingat. Demikian ya Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 4. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat A.
bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Lalu D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. E. Belajar dan mencari sendiri permasalahan kehidupan manusia, serta mencoba menjawab tantangan secara mandiri. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi Bapak Ibu harus mengkritisi pilihan atau option jawaban berikut. Di sini yang ditanyakan adalah kolaborasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pembahasan di sebelah kiri, yaitu membangun karakteristik pendidikan abad 21. Ciri-cirinya, pertama, menciptakan sekolah yang menyenangkan. Kedua, penguatan pendidikan karakter. Ketiga, membangun keterampilan komunikasi. Keempat, ada kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini artinya bekerja sama. Kemudian yang kelima, menerapkan pembelajaran yang menekankan siswa berpikir kritis atau critical thinking dan mampu memecahkan masalah atau problem solving. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, ciri-ciri pendidikan abad 21 yaitu kolaborasi. Kolaborasi itu sama dengan bekerja sama dalam sebuah kelompok dan memecahkan masalah. Nah, di sini ada memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari atau problem solving. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut nomor 5 Bapak Ibu. Dalam perkembangan dan kemajuan antara pengetahuan dengan ilmu dan teknologi memberikan kemudian pada kehidupan manusia. Keterkaitan antara ketiganya berpengaruh satu sama lainnya. Manusia sebagai pelaku dan penikmat teknologi menyadari sepenuhnya bahwa teknologi lahir dari ilmu pengetahuan. Keterhubungan antara ketiga unsur tersebut adalah, ini di sini ada kata kuncinya Bapak Ibu, bahwa manusia sebagai pelaku dan penikmat teknologi. Kemudian teknologi lahir dari ilmu pengetahuan. Nah, optionnya A adalah pengetahuan berfungsi bagi ilmu dan teknologi. B. Pengetahuan melekat pada ilmu dan pengetahuan. C. Pengetahuan, ilmu, dan teknologi adalah melekat pada manusia. D. Pengetahuan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi satu kesatuan. E. Pengetahuan berfungsi memajukan ilmu dan teknologi. Nah, di sini ada pembahasan. Ini ternyata tulisan saya kok jelek ya pakai pena yang ada di video. Keterkaitan ilmu budaya dasar dengan sistem informasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena melalui internet maka orang bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang kita tidak ketahui menjadi tahu. Kemudian manfaat yang lainnya internet bagi iptek yaitu mempelajari teknologi-teknologi yang berkembang saat ini dan juga bisa membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang tugasnya membuat laporan. Jawaban yang tepat adalah D ya Bapak Ibu, pengetahuan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan satu kesatuan. Kalau yang C, pengetahuan, ilmu, dan teknologi adalah melekat pada manusia. Padahal tadi kata kuncinya manusia sebagai pelaku dan penikmat teknologi. Dan sementara teknologi lahir dari ilmu. Mari kita lanjut. Nomor berikutnya. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Apakah kamu tahu sayuran hijau memiliki beragam manfaat bagi kesehatan? Kandungan zat gizinya seperti vitamin, zat besi, dan
Serat sangat diperlukan tubuh kita. Vitamin bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Zat besi bermanfaat membantu proses pembentukan sel darah merah. Sementara itu, serat sayuran berguna untuk melancarkan pencernaan. Zat-zat gizi tersebut diantaranya terdapat pada bayam, kangkung, brokoli, dan daun singkong. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Sayuran hijau mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh. B. Kandungan gizi pada sayuran hijau seperti serat, vitamin, dan zat besi. C. Penderita anemia disebabkan jarang mengkonsumsi sayuran hijau. D. Tubuh kita sangat membutuhkan vitamin yang hanya ada pada sayuran. E. Sayuran hijau perlu dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi. Yang sesuai teks yang tepat yaitu B ya Bapak Ibu. Jadi jawaban B karena sayuran hijau memiliki kandungan vitamin, zat besi, dan kaya akan serat, termasuk pada bayam, brokoli, dan daun singkong. Kalau yang E itu memang perlu dimasak sebelum dikonsumsi, tetapi ada beberapa sayuran hijau yang tidak perlu dimasak. Kemudian tubuh kita sangat membutuhkan vitamin yang D. Hanya pada sayuran itu tidak tepat, buah juga terdapat vitamin. Penderita anemia disebabkan jarang mengkonsumsi sayuran hijau. Betul, cuman tidak sesuai dengan konteks bacaan di atas. Kemudian sayuran hijau mengandung semua serat zat gizi yang diperlukan tubuh. Itu betul, cuman kurang tepat juga. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tentang tata surya. Galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Pernyataan tersebut sesuai dengan A. Teori bintang kembar, B. Teori planetesimal, C. Teori Laplace, D. Teori pasang surut, dan E. Teori Big Bang. Di pembahasan modul juga sudah ada atau video IPA ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyimak videonya, di situ dibahas tuntas mengenai teori Big Bang. Jawaban yang tepat adalah teori Big Bang. Nah, ini dibahas bawahnya. Jagat raya adalah ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi, termasuk tenaga dan radiasi seperti galaksi, bintang, matahari, planet, kemudian nebula, komet, dan bintang. Terdapat beberapa teori tentang pembentukan jagat raya yaitu sebagai berikut. Di antaranya teori Big Bang. Nah, teori Big Bang di sini merupakan apa? Yaitu teori yang beranggapan bahwa jagat raya terbentuk akibat adanya ledakan yang dahsyat yang terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Jadi di sini yang tepat adalah teori Big Bang, yaitu E. Soal berikutnya, contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Internet dan media Zoom, B. Google dan YouTube, C. PowerPoint dan multimedia, D. PowerPoint dan Microsoft Word, dan E. Internet dan PowerPoint. Jawaban yang tepat yaitu dilihat pembahasannya. Behavioristik adalah suatu teori yang mempelajari tingkah laku manusia dengan menggunakan metode objektif, mekanik, materialistik sehingga perubahan tingkah laku seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat model-model praktik pembelajaran atau media digital, internet, dan media Zoom. Kemudian Google dan YouTube, PowerPoint dan multimedia. PowerPoint itu Bapak Ibu menyediakan materi, kemudian Bapak Ibu aktif, dan mungkin beberapa multimedia, banyak macamnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Dengan adanya kesiapan Bapak Ibu guru membuat materi dan keaktifan Bapak Ibu guru dalam memberikan materi dan media digital, maka anak-anak diharapkan adanya perubahan tingkah laku dari anak-anak atau peserta didik
melalui upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam memberikan materi pembelajaran. Oke, masih kita lanjut ya Bapak Ibu. Perhatikan kegiatan pembelajaran model discovery learning di bawah ini. Peserta didik perwakilan kelompok mendemonstrasikan dan menyajikan hasil penemuan mereka dengan membuktikan bahwa 5 benda yang ditemukan tersebut ketika dipindahkan atau diletakkan di tempat lain bentuknya tidak berubah atau tetap ya mengikuti wadah bendanya. Ini ciri-ciri apa Bapak Ibu? Nah, berarti benda padat ya. Kegiatan di atas merupakan sinteks discovery learning pada tahapan apa? A. Problem statement. B. Simulation. C. Feedback. D. Verification. Data processing. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pembahasan di sebelah kiri. Pengertian model pembelajaran discovery learning atau penemuan adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak disajikan dengan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik itu sendiri yang mengorganisasi sendiri. Kemudian ada pun langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah 1. Pemberian rangsangan atau simulasi atau simulation. B. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Kemudian 3. Pengumpulan data atau data collection. 4. Pengolahan data atau data processing. 5. Pembuktian verification. 6. Menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya. Tadi peserta didik menyajikan hasil penemuan mereka dan membuktikan. Nah, ada kata-kata membuktikan berarti masuk dalam konteks 5 ya Bapak Ibu, yaitu pembuktian atau verification. Jawaban yang tepat sudah jelas yaitu D, verification atau verifikasi. Masih kita lanjut Bapak Ibu, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. 3. Pengetahuan tentang terminologi dan detail serta elemen yang lebih spesifik. 4. Pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. 5. Pengetahuan tentang jenis, bentuk, dan alternatif mencari pemecahan masalah atau problem solving. Menurut Anderson dan Krugwall, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan faktual ditunjukkan dengan nomor berapa ya? A. 3 dan 4, B. 1 dan 3, C. 1 dan 2, D. 2 dan 4, dan E 4 dan 6. Mari kita lihat pembahasannya Bapak Ibu di sebelah kiri. Pengetahuan faktual yaitu pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi tingkat rendah. Ada 2 macam pengetahuan faktual yaitu pengetahuan terminologi dan pengetahuan detail-detail yang spesifik. Kemudian di bawahnya, pengetahuan faktual merupakan pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik jika mereka akan dikenakan dengan suatu disiplin ilmu atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya yang berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Menurut Anderson dan Krugwall pada tahun 2017 halaman 46. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu. Jawaban yang tepat yaitu 3. Pengetahuan tentang terminologi dan detail serta elemen yang lebih spesifik. Kemudian 4 yaitu pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah yang memiliki cirinya tersendiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Cermati penggalan biografi berikut. Cut Nyak Dien adalah wanita yang lahir pada tahun 1848 di Kabupaten Aceh Besar. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada usia 12 tahun, ia menikah dengan Ibrahim Lamnga. Ia dan suaminya berjuang mengusir Belanda ketika wilayah 6 mukim di Serang. Suaminya gugur di medan perang pada 29 Juni 1878 karena kematian suaminya itu.
Cut Nyak bertekad untuk mengalahkan Belanda. Ia memimpin pasukan kecil yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Molabuh. Pasukan Cut Nyak terus bertempur hingga dipukul mundur pada tahun 1901. Cut Nyak ditangkap dan diasingkan di Sumedang sampai nafas terakhirnya. Keteladanan Cut Nyak dalam kutipan tersebut adalah A. Ia merasa harus menggantikan suaminya yang gugur di medan perang pada 29 Juni 1878. B. Ia menjadi pemimpin pasukan kecil dalam perjuangan untuk mengalahkan Belanda. C. Pertempuran yang terus-menerus dilakukan Belanda sampai ia diasingkan di Sumedang. Dia ditangkap dan diasingkan di Sumedang terus-menerus sampai nafas terakhirnya. Dia adalah wanita yang lahir tahun 1848 di Aceh Besar, menikah dengan Ibrahim Langa. Kata kuncinya di atas, Bapak Ibu bisa lihat kembali. Cut Nyak bertekad mengalahkan Belanda. Ia memimpin pasukan kecil yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Melabuh. Nah, itu kata kuncinya. Berarti jawaban yang tepat yaitu B, Bapak Ibu. Menjadi pemimpin dalam perjuangan mengalahkan Belanda. Soal yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Itu ada organ pernafasan ya Bapak Ibu. Organ yang merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan adalah A. bronkiolus, B. tenggorokan, C. bronkus, D. hidung, dan E. tekak. Nah, penjelasannya di samping kiri, faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsi tersusun, faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Nah, di atas faring. Nah, sinonim atau padanan kata tekak adalah faring. Jadi jawabannya yang E, yaitu tekak atau faring ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya paparkan beberapa pembahasan soal tryout 2 SIM PKB Kemdikbud jurusan PGSD tahun 2021. Untuk itu jangan lupa Bapak Ibu like, subscribe, share, dan komen supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dari video-video yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pejuang NIP P3K. Semoga Bapak Ibu lolos dalam tes P3K pada tes pada tahun ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.